Karena kita pemimpin, maka kita mesti menjadi teladan. Kalau kita menyuruh anak kita ke masjid, maka orang tuanya juga mesti ke masjid. Kita melarang anak kita merokok, kita juga tidak boleh merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma sya'a min syai'in ba'd. Ahlat thana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna lahu 'abd. Allahumma la mani'a lima a'ta, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha alaik qabilina laha wa atmimha alaina. Allahumma amin. Amma ba'd. Kajian mengawali dialog kita pada pagi yang mulia ini tentang membangun pribadi pemimpin. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kehidupan kita di dunia ini sebagai kehidupan yang berkeluarga. Tidak ada orang yang tidak ada keluarganya. Karena semua orang dilahirkan dari ibu dan bapak. Kecuali Nabi Adam. Kecuali Nabi Isa yang dilahirkan tanpa bapak. Kehidupan yang berkeluarga, bertetangga, berkelompok, beragam profesi, berjual beli, bermasyarakat, bersuku, berbangsa, bernegara. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Lail ayat 4. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usahamu berbeda-beda. Sesungguhnya pekerjaanmu bermacam-macam. Profesimu bermacam-macam. Ada yang guru, ada yang pegawai, ada yang pedagang, ada petani, ada peternak, ada nelayan. Profesi kita berbeda-beda, profesi kita beragam. Di dalam kehidupan ini, kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Coba dibayangkan kalau tidak ada nelayan,
Tidak ada yang pergi tangkap ikan. Coba dibayangkan kalau tidak ada peternak. Kita berbeda-beda pekerjaan agar kita saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Coba bayangkan kalau tidak ada yang jadi guru. Para guru, para ustadz, sangat baik kalau kita tes anak-anak kita. Siapa yang mau jadi guru? Karena ada pengalaman, anak-anak tidak tertarik menjadi guru. Bagaimana kalau tidak ada yang jadi guru? Bagaimana kalau kita kekurangan guru? Dan banyak pesantren sekolah yang merasakan kekurangan guru. Sulit untuk mendapatkan guru. Kita membutuhkan beragam profesi agar kita saling membutuhkan dan saling membantu, saling meringankan beban. Alhamdulillah, ada sekolah. Kalau tidak ada sekolah, para orang tua mendidik anaknya masing-masing di rumah. Dan itu terasa sekali waktu anak-anak sekolah daring. Mamanya yang sekolah. Betul? Sibuk sekali di rumah. Bapaknya yang stres. Anaknya harus pegang handphone setiap saat. Begitulah gambaran kalau tidak ada sekolah. Itu masih ada sekolah. Sekolah lewat online. Bayangkan. Kita sangat dibantu dengan keberadaan pesantren. Kita sangat dibantu dengan keberadaan pesantren. Bapak dan ibu menitipkan para buah hatinya ke pesantren. Bapak dan ibu tenang menitipkan anak di pesantren. Anak tak dididik di pesantren. Ada sejumlah guru yang ikhlas mendidik, membina anak-anak kita siang dan malam. Kita dibantu, sangat terbantu dengan keberadaan pesantren. Begitulah dengan profesi-profesi yang lain. Kita saling meringankan beban. Kita saling memudahkan kehidupan, saling mengajar, saling mendidik, saling menasehati, saling memimpin. Kita dipimpin di negara kita tercinta. Kita dipimpin di daerah kita. Ada kepala desa, ada lurah, ada camat, ada bupati, ada gubernur. Itu semua adalah tingkatan-tingkatan jabatan dalam tatanan negara. Dan kita bagian dari negara yang kita cintai ini. Sehingga kita dipimpin. Kita dipimpin. Demikianlah Allah menciptakan kehidupan ini. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, kami Allah menciptakan kamu laki-laki dan perempuan. Kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Berbeda suku, berbeda bangsa. Lita'arafu, agar kamu saling mengenal antara satu dengan yang lain.
Ingat satu kaidah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu bukan yang kaya, bukan yang pejabat. Yang paling mulia di antara kamu bukan yang paling pintar, bukan yang paling cantik, bukan yang paling gagah. Atqakum, yang paling bertakwa. Itulah yang paling mulia, yang paling tinggi takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi pemimpin yang memiliki sebanyak mungkin karakteristik kepemimpinan orang bertakwa yang efektif. Artinya kita mesti mendidik diri kita masing-masing. Dipumidasai sa ikwamami pada tabidi yaleta. Yang muda yang tua, didik diri sendiri. Pimpin yaleta, pimpin diri sendiri. Untuk itulah kita belajar, untuk itulah kita berpengajian, untuk itulah kita butuh ilmu, kita butuh nasihat. Kita butuh nasihat untuk mengajar diri kita, untuk memimpin diri kita. Contoh, panca indera kita mesti kita pimpin. Mata kita mesti kita pimpin. Apa yang mesti kita lihat dan apa yang tidak boleh kita lihat. Mata mesti dipimpin, telinga dipimpin, kita pimpin telinga kita. Kita pimpin mulut kita. Kapan kita bicara, kapan kita diam. Kapan kita bicara, kapan kita diam. Kita mesti memimpin. Bagaimana kita bicara? Kita mesti memimpin panca indera kita. Tangan, kaki kita pimpin di jalan Allah. Memimpin diri sendiri. Dalam waktu yang sama, kita memimpin orang lain. Memimpin anak-anak kita, putra-putri kita, anak didik kita, kita pimpin. Untuk memiliki sebanyak mungkin karakteristik kepemimpinan orang bertakwa. Sebanyak mungkin sifat-sifat orang bertakwa. Karena itulah doa kita yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perbaiki duduknya, nak. Pimpin kaki. Cara duduk diperbaiki, pimpin mata. Cara belajar diperbaiki. Perhatikan baik-baik, mencatat. Anak-anakku dididik jadi pemimpin. Kami semua para orang tua mendidik diri masing-masing untuk menjadi pemimpin. Putrinya diam. Ubaligat. Miliki sifat-sifat kepemimpinan. Kepemimpinan orang bertakwa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami dan dari semua keturunan kami
kebahagiaan. Kebahagiaan hati. Bahagia dengan pasangan. Bahagia dengan istri, bahagia dengan suami. Bahagia dengan anak cucu. Bahagia. Minta kebahagiaan dari Allah. Yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami pemimpin terhadap orang-orang yang bertakwa. Kita berdoa untuk jadi pemimpin. Kita mendidik diri kita untuk menjadi pemimpin. Tabe Pak Haji, siaga anak tak? Arwah, 8 orang anak. Cucu, 32 cucu. Siaga ni pakai apa lah? 12 orang cucunya menghafal Quran. Allahu Akbar. Satu kebahagiaan luar biasa. Kalau anaknya semuanya, menantunya semuanya penghafal Al-Quran. Tidak cemburu? Tidakkah kita mau begitu? Mau lihat orang berhasil, lihat beliau. Mau lihat orang sukses, lihat beliau. Delapan anak penghafal Quran. Para menantu menghafal Quran. Masih ada anak tak belum nikah? Sudah nikah semua? Sayang. Sudah menikah semua. Bayangkan. Di 8 menantu penghafal Quran. Cucu 12 hafal Quran. Dari lebih 30. Masya Allah. Mudah-mudahan istiqamah di jalan Allah. Mudah-mudahan jadi pemimpin orang bertakwa semua. Inilah doa kita. Inilah doa kita. Sekali lagi, yang mulia bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Kalau kekayaan itu ukuran kemuliaan, inilah kekayaan. Inilah kekayaan. Kekayaan yang sesungguhnya. Subhanallah. Kepribadian beliau, rumah tangga beliau, pesantren beliau adalah dakwah besar bagi kita. Pelajaran besar bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebagian dari kemuliaan itu. Urgensi membangun pribadi pemimpin. 1. Kita semua lahir sebagai pemimpin. Semua orang pemimpin. Dalam Islam, semua orang pemimpin. Memiliki potensi menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Bahkan semua orang mendapatkan tugas sebagai pemimpin. Dalilnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin. Kamu semua adalah pemimpin. Semua orang pemimpin. Jangan ada yang bilang saya tidak punya ilmu. Saya bukan pemimpin. Semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kamu semua bertanggung jawab atas semua yang dipimpinnya. Kamu semua akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Pejabat itu pemimpin.
pejabat itu pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi baitihi, fi ahli baitihi. Dan seorang suami adalah pemimpin di keluarga yang ada di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Perempuan itu pemimpin di rumah suaminya. Wa mas'ulatun an ra'iyati, dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Suami akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Istri juga akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidih. Pembantu, asisten, pekerja juga sebagai pemimpin terhadap harta majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan bertanggung jawab, pasti ditanya tentang yang dipimpinnya. Hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Pemimpin. Jadi santri juga pemimpin. Santri juga pemimpin. Pemimpin terhadap bajunya, celananya, pakaiannya. Tidak ada yang biasa hilang bajunya. Tidak ada yang biasa hilang songkoknya. Santri putri tidak ada yang menjemur lalu tidak diambil jemurannya. Pemimpin. Pimpin itu bukumu, pimpin pulpenmu, pimpin mushafmu. Semua yang kita miliki dipimpin, dijaga dengan baik. Dibersihkan, pimpin kamarmu. Dijaga dengan baik. Karena kita semua pemimpin. Dan anak-anakku semua dididik untuk menjadi pemimpin yang lebih tinggi. Dididik untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dari generasi pemimpin yang sudah tua. Rasakan itu, bahwa kita dididik jadi pemimpin. Itu urgensi membangun pribadi pemimpin. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kepribadian pemimpin bertakwa. Itu adalah hidayah, petunjuk dari Allah. Tambahan hidayah yang harus dipelajari. Harus menjalani pendidikan. Untuk itu kita berpesantren. Untuk itu kita tinggal di pesantren. Proses latihan yang berkesinambungan dan peningkatan yang terus menerus. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan isyarat terhadap hal ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian. Nabi Ibrahim mengikuti melalui pendidikan. Nabi Ibrahim melalui pendidikan Rabbaniyah,
dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berulang kali Nabi Ibrahim diuji. Fa'atammahun, lalu Nabi Ibrahim melalui semua proses itu sampai tamat. Fa'atammahun, lalu Nabi Ibrahim tamat dari semua ujian yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Ibrahim, saya mengangkat engkau. Aku Allah mengangkat engkau menjadi imam terhadap semua manusia. Allahu Akbar. Pemimpin semua manusia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bersyukur. Dan Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, bertanya kepada Allah, wa min dzurriyyati, keturunanku juga ya Allah. Keturunanku juga ya Allah. Jadikan mereka sebagai pemimpin terhadap manusia. Lalu Allah menjawab, la yanalu ahdi dzalimin. Janjiku tidak didapatkan oleh orang zalim. Menjadi pemimpin tidak bisa didapatkan oleh orang zalim. Jangan zalim. Yang zalim itu bukan pemimpin. Yang zalim itu bukan pemimpin. Yang zalim itu orang hina. Mendapatkan jabatan tapi zalim, bukan pemimpin yang sebenarnya. Mendapatkan kedudukan tapi zalim, sebenarnya bukan pemimpin. Itu adalah kehinaan. Karena Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin. Baca dalam Al-Baqarah ayat 124. Menghindari kezaliman, menjalani pendidikan, latihan demi latihan, itu yang mengantarkan kita kepada kepemimpinan orang yang bertakwa. Kiat membangun pribadi pemimpin. 1. Mempelajari berbagai ilmu. Mau jadi pemimpin, mesti rajin belajar. Rajin mendengar, rajin membaca, rajin menulis, rajin menghafal untuk jadi pemimpin. Rajin diskusi. Mempelajari seni dan keterampilan yang berkaitan dengan kepribadian pemimpin, orang bertakwa yang efektif. Memimpin ada seninya. Memimpin ada seninya. Ada keterampilannya. Karena mesti menjadi orang yang bijaksana. Tegas pada tempatnya. Lemah lembut pada tempatnya. Itu semua mesti dipelajari. Mari kita renungkan hadis yang mulia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat ilmunya, kuat hafalannya, kuat ibadahnya, kuat akhlaknya, kuat dakwahnya, kuat fisiknya, itu lebih mulia di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. Lemah imannya, lemah ilmunya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya. Allah lebih mencintai orang yang kuat. Wa fi kullin khair, dan pada keduanya ada kebaikan. Walaupun lemah iman, lemah ilmu, ada kebaikan. Di situ ada pendidikan agar kita menghargai saudara-saudara kita yang kita lihat lebih lemah dari kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah mengamalkan semua yang bermanfaat untukmu. Bersungguh-sungguhlah mempelajari semua ilmu yang bermanfaat. Jangan malas. Ista'in billahi wa la ta'jaz. Berdoa, minta bantuan Allah, dan jangan merasa lemah.
Jangan bilang saya tidak bisa. Tidak bisa memang kak saya. Jangan bilang saya bodoh. Jangan bilang saya bodoh. Minta bantuan Allah dan jangan merasa lemah. Karena kalau kita tidak bisa berhasil dalam satu bidang tertentu, kita bisa berhasil di bidang yang lain. Kita tidak bisa menghafal Al-Quran, misalnya, kita bisa berhasil di bidang yang lain. Kita bisa menonjol di bidang yang lain. Yang penting, yang kita tekuni bermanfaat. Bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk orang lain. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan kalau terjadi satu musibah, terjadi satu kecelakaan, jangan menyesal berlebihan. Jangan mengatakan sekiranya saya begini tidak begini. Coba tidak begini, tidak begini. Itu tidak benar. Sekiranya saya tidak pergi, saya tidak kecelakaan. Tidak boleh bilang seperti itu. Walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al. Akan tetapi ucapkanlah inilah yang ditakdirkan oleh Allah. Sebagian ulama membaca qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi qaddarallahu wa ma syaa fa'al atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Banyak yang salah dalam hal ini. Salah menulis, salah menyebut dengan mengatakan qadarullah, dia mengatakan qadarullahu. Itu kekeliruan dalam memahami atau membaca penggalan hadis ini. Atau dengan mengatakan qaddarallahi, itu juga kesalahan. Itu mesti dipahami dengan baik cara bacanya. Qaddarallahu atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kalau mengatakan sekiranya itu membuka peluang kerja bagi setan. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Kiat yang kedua untuk membangun pribadi pemimpin ialah menjalin keakraban dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang tinggi. Bergaul dengan ustadz, bergaul dengan pemimpin, dengan orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, mathalul jalisi salih wal jalisi su' kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan bersahabat dengan sahabat yang baik, sahabat yang saleh, dan sahabat yang buruk, sahabat yang jelek, sama dengan perumpamaan berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan penjual minyak wangi itu berteman dengan teman yang baik, atau berteman dengan tukang las, tukang bengkel, mekanik di bengkel. Itu perumpamaannya sama dengan perumpamaan berteman dengan teman yang jelek. Bukan berarti kerja di bengkel jelek. Bukan berarti kerja di bengkel tidak baik. Akan tetapi itu adalah perumpamaan kalau berteman dengan teman yang jelek. Penjelasannya ialah fahamilul miski, kalau berteman dengan penjual minyak wangi, imma ayyahziyak,
Imma ayyuhdhiyak. Boleh jadi dia hadiahkan minyak wangi kepadamu. Saya cari dulu minyak wangi di sini. Gimana? Saya kasih hadiah minyak wangi kepada yang wangi. Hadiah. Dekati itu yang punya minyak wangi. Mungkin dia kasih. Atau wa imma anta beta'a minhu. Atau kamu beli darinya. Beli minyak wangi dari penjual minyak wangi. Wa imma antajida minhu rihan tayyibah. Minimal kamu mencium minyak wangi, bau yang wangi, aroma yang wangi. Sebaliknya, kalau berteman dengan teman yang jelek, teman yang nakal, teman yang tidak soleh, itu sama dengan berteman dengan tukang las. Wa nafikhul kir, tukang las. Imma ayyahriqa thiyabak. Boleh jadi dia membakar bajumu, pakaianmu, karena percikan apinya. Sama kalau berteman dengan, itu bisa kena percikan apinya. Wa imma antajida minhu rihan khabithah. Atau minimal kamu mencium bau yang tidak sedap. Bau asap yang tidak baik. Bau apa lagi? Macam-macam bau yang kita dapatkan kalau kita berteman dengan orang yang kesehariannya itu bekerja dengan pekerjaan yang tidak bersih misalnya, atau dengan bau yang tidak sedap. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, kita mesti mempunyai kesadaran bahwa saya pemimpin. Semua angkat tangannya dan mengucapkan saya pemimpin. Ayo kita sama-sama. Saya pemimpin. Saya pemimpin. Ada yang tidak angkat tangannya? Angkat tangannya. Saya pemimpin. Saya pemimpin. Kasih keras suaranya. Saya pemimpin. Saya pemimpin. Sadar, saya pemimpin. 2. Kita mesti mengatakan pada diri kita bahwa kita teladan. Karena kita pemimpin, maka kita mesti menjadi teladan. Kalau kita menyuruh anak kita ke masjid, maka orang tuanya juga mesti ke masjid. Kalau guru pembina menyuruh anak ke masjid, maka guru pembina juga mesti ke masjid. Kita menyuruh anak kita mengaji, kita juga mesti mengaji. Kita melarang anak kita merokok, kita juga tidak boleh merokok. Betul atau benar? Kita sama-sama bilang, saya teladan. Saya teladan. Saya teladan. Tidak bisa jadi pemimpin kalau tidak menjadi teladan. Ki Hajar Dewantoro mengatakan, rahimahullah, pemimpin itu adalah ingerso sung tulodo. Kalau di depan, dia diikuti. Ing madya mangun karso. Kalau di tengah,
dia membangkitkan semangat. Itu pemimpin. Kalau di belakang tuturi handayani. Kalau di belakang dia memantau, dia mendorong dari belakang. Dia mendorong dari belakang. Itu pemimpin. Dimanapun dia berada. Kalau di depan dia diikuti. Kalau di tengah dia membangkitkan semangat. Kalau dia di belakang dia mendorong dari belakang. Pemimpin teladan. Ini hidayah. Hidayah panajaji. Engkau hidayah najaji. Petunjuk dari Allah. Banyak ilmu yang kita tahu. Sedikit yang kita amalkan. Karena kita kurang hidayah. Karena itu kita butuh doa. Kita butuh doa. Selalu berdoa. Rajin berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini salah satu doa yang paling baik. Doa nabawi utama untuk kedamaian, perdamaian, hidayah, keselamatan, keterarahan, keberkahan, ampunan dan kesyukuran. Allahu Akbar, wajib dihafal. Semua santri mesti hafal, apalagi guru. Orang tua santri kita semua wajib hafal doa ini. Sebagai pemuliaan terhadap warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapaka lebih manakna Nabi ta sallallahu alaihi wasallam. Doa ini manakna Nabi ta diwariskan kepada kita. Mari kita muliakan. Kita baca sama-sama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha alaik qabilina laha wa atmimha alaina. Allahumma amin. Alhamdulillah. Doa pendek yang luar biasa. Mencakup semua yang kita butuhkan. Ya Allah, persatukanlah hati kami. Damaikanlah kami. Tuntunlah kami ke jalan-jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kegelapan kepada cahaya. Jauhkanlah kami dari dosa-dosa kami yang nampak dan yang tersembunyi. Berkahilah kami pada pendengaran kami. Berkahilah kami pada pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, pasangan-pasangan kami, keturunan-keturunan kami. Terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur atas nikmat-Mu, selalu memuji-Mu atas nikmat-Mu, menghargai nikmat-Mu, dan sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami. Allahumma amin. Doa ini dari hadis yang sahih, riwayat Al-Hakim. Beliau menilai hadis ini sahih, dan penilaian beliau disepakati, disetujui oleh Az-Zahabi. Penutup, kepribadian pemimpin yang bertakwa itu tentu mengamalkan sifat-sifat orang bertakwa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran
dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Pelajari sifat-sifat orang bertakwa dalam Al-Quran. Kaji, renungkan, hayati tanda-tanda orang bertakwa dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepribadian pemimpin yang diberkahi oleh Allah itu juga dinilai dari para pemimpin yang lahir dari didikannya, sehingga mereka menjadi pelanjut perjuangannya dan pencetak amal jariahnya yang terus bersambung hingga dunia kiamat. Dengan kasih sayang Allah semata, inilah harapan dan doa kita bahwa anak-anak kita dan para anak didik kita semua menjadi pemimpin yang lebih baik dari kita, lebih baik dari kita, dan menjadi pelanjut amal jariah kita semua sampai dunia kiamat. Inilah perjuangan dan jalan hidup kita. Semoga Allah senantiasa menyayangi dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kesungguhan mendengar, mengikuti pengajian ini, menyambut kami semua, ya khususnya keluarga besar pesantren Al-Mubarak, terutama dengan sambutan orang tua kita yang kita cintai, hafidhahullah wa baraka fi. Jazakumullahu khairan atas sambutan, pelayanan, penghargaan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima dan memberkahi amal ibadah kita semua. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan telah menonton video ini. Dukung terus channel dakwah PKM TV dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Ikuti juga informasi kajian PKM TV di akun resmi PKM TV.